Halo semuanya, kembali lagi di channel Blockbuster Museum Surabaya, channel yang membahas seputar game, film, dan juga mainan. Di episode kali ini, BMS mau bahas film One Piece yang terbaru. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa virtual gift-nya di komentar ya. One Piece Film Red menceritakan tentang seorang penyanyi yang paling dicintai di dunia bernama Uta. Terkenal dengan menyembunyikan identitas aslinya dari semua orang, Uta akhirnya menggelar konser dengan kemunculan dirinya untuk yang pertama kalinya. Suaranya dideskripsikan dengan spiritual. Lokasi konser dipenuhi dengan fans Uta, mulai dari bajak laut, angkatan laut, bahkan kelompok bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Luffy juga ikut meramaikan konser Uta. Cerita ini dimulai dengan fakta mengejutkan ketika Luffy mengumumkan bahwa Uta adalah anak perempuan dari bajak laut berambut merah Shanks dan teman masa kecilnya. One Piece Film Red sendiri sebenarnya bukanlah canon dari cerita seri maupun manga dari One Piece. Cerita One Piece berpusat pada Monkey D. Luffy yang tidak sengaja memakan buah iblis milik bajak laut hebat yang menjadikan badannya seletur karet. Terinspirasi dari Shanks, idola masa kecilnya tersebut, dia melakukan perjalanan melintasi lautan timur biru untuk mencari harta karun mistis di One Piece dan menjadi raja bajak laut. Di perjalanannya, Luffy menolong seorang pemburu bajak laut, Roronoa Zoro, dan berteman dengannya. Luffy pun melanjutkan perjalanannya bersama Zoro. Kemudian anggota lainnya bergabung. Nami, seorang pencuri mata duitan dan navigator, Usopp, seorang sniper, dan Sanji, seorang koki mesum namun sangat sopan. Mereka berlayar melintasi lautan menggunakan kapal Going Merry, bertemu dan terlibat dengan beberapa bajak laut terkenal di Timur Biru. Anggota kelompok bajak laut topi jerami pun juga bertambah, seperti Tony Chopper, seekor rusa dokter yang memiliki gestur seperti manusia, Nico Robin, seorang arkeolog mantan pembunuh dari kelompok Baroque Works, Franky, pembuat kapal cyber, Brock, musisi tengkorak, dan Jinbei, manusia ikan pengemudi kapal dan mantan anggota 7 Panglima Perang Lautan. Di tengah petualangan mereka, kapal yang mereka gunakan untuk berlayar, Going Merry, rusak dan tenggelam. Franky membuatkan mereka kapal baru yang dinamai Thousand Sunny. Bersama-sama, mereka bertemu bajak laut lain, menghadapi pemburu jahat, dan petualangan seru lainnya. Sutradara dari One Piece Film Red, Goro Taniguchi, juga pernah menyutradarai adaptasi anime One Piece pertama pada tahun 1998 berjudul One Piece Kalahkan Dia Bajak Laut Gengsek. Menurut Eiichiro Oda selaku penulis dari cerita One Piece, Goro Taniguchi adalah orang pertama yang menghidupkan Luffy. Taniguchi berkata bahwa dia akan menunjukkan apa itu The One Piece yang selama ini tidak pernah muncul di film One Piece terbaru ini. Shinji Shimizu, staf dari Toei Animation dan produser dari film ini, menyatakan bahwa One Piece Film Red adalah film yang mendapat campur tangan Eiichiro Oda terbanyak di antara film-film One Piece lainnya. Eiichiro Oda berperan sebagai produser eksekutif, desainer karakter, dan peninjau skrip. Film ini menggunakan campuran animasi 2D dan 3D. Sebagian besar dari filmnya menggunakan animasi 2D dan beberapa adegan diantaranya disempurnakan dengan animasi 3D untuk memberikan efek yang lebih apik. Penulis skenario Tsutomu Kuroiwa, Oda, dan Taniguchi sudah membicarakan skenario dari film ini sejak 2 tahun yang lalu. Oda memberikan komentar bahwa cerita ini adalah cerita yang fantastis ketika skenario ini selesai dibuat. Tsutomu Kuroiwa meyakinkan bahwa One Piece Film Red akan menyentuh hati banyak orang. Film ini diumumkan pada 21 November 2021 dalam rangka memperingati perilisan 1000 episode anime One Piece dan ditayangkan pertama kali di Nippon Budokai Tokyo pada 22 Juli 2022 untuk memperingati 25 tahun manga One Piece. Rilis 495 layar bioskop di Jepang pada 6 Agustus 2022 didistribusi oleh Toei Company.
One Piece Film Red menjadi film One Piece pertama yang memiliki penayangan IMAX di Jepang di 27 bioskop. One Piece Film Red terkenal akan musik-musiknya yang dibawakan oleh seorang penyanyi asal Jepang, Ado. Ado sebagai pengisi suara menyanyi Uta membawakan 8 lagu, yang beberapa diantaranya berkolaborasi dengan band dan penyanyi Jepang lainnya. Lagu utama One Piece Film Red, New Genesis atau Shinji Dai, adalah buatan Yasutaka Nakata yang rilis pada 6 Juni 2022. Video musiknya menyusul pada 15 Juni 2022. Lagu ini adalah satu-satunya theme song yang dinyanyikan oleh karakternya sendiri di sepanjang cerita One Piece. Asal muasal dari lagu ini diceritakan di manga 1 halaman spesial Uta. Berawal dari Uta yang mendengar beberapa orang yang menderita dan meminta pertolongan melalui Den Mushi, dia jadi terinspirasi untuk menciptakan sebuah lagu. Namun dia tidak bisa menemukan ballpoint, jadi dia menggunakan lipstick untuk menulis notasi dan lirik. Uta sendiri menyatakan lagu ini sebagai masterpiece-nya dia. 7 lagu lainnya yang dibawakan Uta dan berkolaborasi dengan musisi Jepang lainnya adalah I'm Invincible, Watashi wa Saikyo yang berkolaborasi dengan band Mrs. Green Apple, Backlight Gakkyo yang berkolaborasi dengan Foundy, Fleeting Lullaby, Utakatara Rabai, hasil kolaborasi dengan Fake Type, Tot Musica dengan Canon, dan The World's Continuation, Sekai no Tsuki dengan Yuta Orisaka. Where the Wind Blows, Kaze no Yukue hasil kolaborasi dengan Motohiro Hata, dan Bing's Sake, Bingkusu no Sake oleh Eiichiro Oda. Album Uta no Uta One Piece Film Red dirilis pada 10 Agustus 2022, berisi semua lagu vokal yang berada di film. Sementara skor albumnya yang berisi 47 track dirilis pada 28 Oktober 2022 di bawah naungan Avex. Ada beberapa fakta unik dari film ini. Fakta unik yang pertama adalah kisah dari One Piece Film Red ini bukanlah canon dari cerita aslinya baik di manga maupun di anime. Mengikuti seluruh ke-14 film sebelumnya, alur cerita yang ada di One Piece Film Red sama sekali tidak muncul dimanapun sebelumnya. Meski begitu, Uta sebagai karakter utama di film ini beberapa kali menampakkan kemunculannya di manga. Ayah Uta, Shanks, yang kemunculannya di anime bisa dihitung dengan jari, menampakkan dirinya di sebagian besar film. Fakta unik kedua adalah One Piece Film Red menempati peringkat 1 box office Jepang selama 6 minggu berturut-turut. Dengan 9,94 juta tiket terjual, film ini berhasil meraih keuntungan sebanyak 13 triliun yen. Fakta unik ketiga adalah latar tempat dari film ini berada di Elegia, sebuah pulau yang terletak di New World. Elegia terkenal sebagai pulau musik. Terjadi tragedi besar di Elegia di masa lalu, namun sampai saat ini masih belum diketahui apa penyebabnya. Fakta unik tentang film One Piece yang terbaru ini menutup episode kita kali ini. Gimana menurut kalian? Boleh dong untuk tinggalin komentarnya di bawah. Buat yang ketinggalan live hari ini, bisa langsung cus ke YouTube kita di Blockbuster Museum Surabaya. Jangan lupa di-subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan episode terbaru kami. Ayo jalan-jalan ke Blockbuster Museum Surabaya di Jalan Raya Kenjeran nomor 463-465, The Kitchenware Peredas lantai 2. Banyak diorama, figur, dan live size menarik yang menunggu untuk kalian kunjungi. Info selengkapnya seputar promo dan tiket masuk museum ada di Instagram kita di @blockbustermuseumsurabaya. Wajib banget di follow supaya kalian gak ketinggalan berita menarik seputar perfilman. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.